Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Pada pekan lalu kita telah membahas tentang hadis yang kedua ya dari hadis Arba'in An-Nawawi ya. Hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril ya. Hadis pertama hadis Umar bin Khattab ya. Dan insyaallah dikatakan pada kali ini kita akan bahas hadis yang ketiga ya. Hadis dari Ibnu Umar ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya berkata ya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah bersaksi ya, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulullah ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib dikatakan hamba Allah dan Rasulullah ya, bukan ma'bud, bukan diibadahi ya. Yang ketiga adalah, yang kedua iqamis shalah kata Nabi ya. Iqamis shalah, mendirikan salat ya. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat ya. Haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim ya. Adapun makna syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu meyakini tidak ada ilah yang hak, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah ya. Sedangkan makna Muhammadur Rasulullah adalah la matbu'a bihaqqin illa rasul, tidak ada yang berhak diikuti di dalam beragama ini kecuali Rasulullah. Ini makna daripada kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ila matbu'a ya, fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala rasul, tidak ada yang berhak diikuti di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Rasulullah. Ini makna Muhammadur Rasulullah ya. Kalau la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Sedangkan makna Muhammad Rasulullah itu adalah matbu'a ya, bihaqqin illa rasul. Tidak ada yang berhak diikuti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah. Dan konsekuensinya adalah kata para ulama yang telah mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah ya, adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang Nabi perintahkan,
membenarkan apa yang Nabi habarkan, ya, kemudian ya menjauhi apa yang Nabi larang, dan tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang beliau syariatkan. Ini konsekuensi orang yang telah mengucapkan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian iqamus shalah, ada menegakkan salat, ya. Dari hadits yang sahih, ya, tentang banyak sekali, ya, ancaman-ancaman, ya, orang-orang yang meninggalkan salat, baik yang disengaja ataupun yang dikatakan karena juhud ataupun karena takasulan. Baik meninggalkannya karena juhud, mengingkari, ya, biwujubi salat, atau karena takasulan, malas, atau dikatakan tasaghulan karena sibuk. Banyak ancaman. Di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah, akhrajahu Muslim, kata Nabi apa? Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang, kata Rasulullah, antara syirik dengan kufur itu adalah meninggalkan salat. Pembeda seseorang kufur dan syirik adalah tarkus shalah. Rawahu Muslim, ya, dari Jabir bin Abdullah, ya. Maka salat itu berpembeda, ya, seorang antara kufur dengan musyrik, ya, atau dengan muslim, ya. Wa fi riwayatin, dari akhraja Muhammad bin Nasr al-Maruzi dari hadis Ubadah bin Samit, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukis salata muta'ammidan. La tatrukis salata muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharja minal millah. Ya. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, berkata, ya, kalau Rasulullah SAW, ya, la tatrukis salata muta'ammidan, janganlah meninggalkan salat dengan sengaja. Janganlah meninggalkan salat dengan sengaja, ya. Faman tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, faqad kharaja minal millah, maka sungguh telah keluar daripada millah, daripada Islam. Ya. Saya ulang lagi, kata Rasulullah, la tatrukis salata muta'ammidan, faman tarakaha faqad kharaja minal millah. Janganlah meninggalkan salat dengan sengaja, maka barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka telah keluar daripada Islam. Ya. Akhrajahu, dikatakan apa namanya, Muhammad al-Maruzi dan yang lainnya, ya, Ahmad, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal juga Nabi mengatakan, ya, bersabda, Rasul amri al-Islam, ya, wa umuduhu as-salah. Kata Nabi, pokok Islam, pokok urusan itu adalah al-Islam, itu syahadatain. Ya. Rasul amri al-Islam, itu syahadatain tadi, la ilaha illallah, ya. Wa umuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat, ya. Maka Nabi menjadikan salat, ya, seperti tiang, ya, seperti yang dikatakan umud, tiang bangunan, ya. Wala yaqumu fastat wala yasibu, ya, wala yasbutu illa bihi. Yang namanya bangunan tidak akan tegak, tidak akan berdiri tanpa adanya tiang. Lalu saqatul umud, seandainya dikatakan saqatul umud, jatuh, dikatakan salah satu tiangnya jatuh, maka dikatakan saqatul fastat, maka jatuh pula bangunan tersebut. Ya, tidak berdiri, dikatakan tegak, karena salat merupakan tiangnya agama. Adapun ungkapan yang sering, yang masyhur di kalangan kaum muslimin, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini adalah apa namanya, penafsiran hadis ini oleh dikatakan Imam Al-Ghazali. Ya. Ketika beliau menafsirkan wa umudu al-Islam, wa umudu as-shalah, ai, kata beliau, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman taraka faqad hadamaddin. Ini kata Imam Ghazali. Ya, ketika menafsirkan di sini, Rasul amri al-Islam wa umudu as-shalah. Pokok Islam adalah syahadatain dan tiangnya adalah salat. Kata beliau, salat adalah tiang agama.
Barang siapa yang menegakkan telah menegakkan agama. Barang siapa yang telah mengaturkan agama ini, maka ini bukan hadis Rasulullah. Ini penafsiran Imam Ghazali ketika menjelaskan hadis tersebut. Namun masyhur di kalangan kaum muslimin mengatakan qala Rasulullah. Ini nggak boleh. Maknanya sahih. Tetapi kalau kita menisbatkan kepada Nabi maka nggak benar. Karena Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Yang ada adalah Rasulullah amri al-Islam wa umud as-salat, yang sahih. Jadi itu perkataan Imam Ghazali. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang baik kadang-kadang disebut kepada Rasul nggak boleh ya, walaupun maknanya sahih. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengucapkannya. Awas, kata Nabi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, maka apa ancamannya? Neraka. Maka nggak boleh kita. Seperti juga dikatakan hadis bahwasanya haji akbar itu adalah apabila terjadi dikatakan pada hari Jumat. La aslalahu, kata para ulama. Tidak ada asalnya itu. Sekarang lagi marak nih, Karena insya Allah mungkin lebaran hari ini hari Jumat. Sehingga mereka mengatakan ini haji, beruntunglah orang yang haji pada tahun ini katanya. Karena terjadi pada hari Jumat. Enggak. Ikhtilaf para ulama apa yang dimaksud dengan haji akbar. Ada yang menafsirkan haji akbar itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang menafsirkan tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Jumhur mengatakan haji akbar adalah tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Setiap tahun ada haji akbar. Hanya bedanya dengan ada yang menafsirkan wukuf di Arafah adalah haji akbar, ada yang mengatakan tanggal 10-nya, yang rajih adalah tanggal 10. Itu juga para ulama. Bukan dikatakan terjadi pada hari Jumat. Itu kata ulama asal, tidak ada asalnya hadis tersebut. Apalagi mengatasnamakan Rasul tidak diperbolehkan. Salah satu contoh Jadi ada haji asghar, ada haji akbar. Apa haji asghar? Adalah umrah. Sebenarnya haji asghar Dan kemudian dari Umar bin Khattab dia berkata, la hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. La hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Wa qala Sa'ad wa Ali bin Abi Thalib dia mengatakan man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafir. Tapi ingat kapan karena ada orang meninggalkan secara mutlak, ada tidak secara mutlak. Ada yang meninggalkan karena juhud, ingkar, ada yang kena malas karena sibuk pekerjaan. Maka harus dijelaskan, tidak secara hukum pukul rata gitu Yang tidak maka kafir, enggak demikian. Ada perinciannya lah para ulama dijelaskan mereka dalil yang sahih Dari Abdullah bin Syakir juga mengatakan, kana sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mal syai'an taraku kufrun ghairu shalah. Kata Abdullah bin Syakir menjelaskan bahwasanya dikatakan para sahabat Rasulullah SAW tidaklah memandang sesuatu amal yang ditinggalkan dalam Islam dikatakan kafir pelakunya selain sholat. Kapan? Manakala meninggalkan secara mutlak. Juhudan kana au ghairu juhudin. Baik dia katakan meninggalkan, dia kata secara juhud, ingkar ataupun tidak ingkar. Secara mutlak. Maka orang yang tidak sholat secara mutlak, tidak apalagi ingkar, maka ijma ulama telah kufur dia. Kalau dia tidak sholat karena mengingkari wajib sholat, atau dikatakan tidak secara mutlak sama sekali, maka juga dikufur oleh para ulama. Adapun dikatakan kalau kadang-kadang sholat maghrib sholat, isya ketiduran, subuh kebablasan gitu subuh subuh kebablasan, kemudian zuhur kecapean, sibuk juga kerja, maka enggak dikafirkan selama masih sholat. Karena ada di antara kaum muslimin yang sholatnya hanya maghrib saja, ada. Ada yang dikatakan sholatnya hanya Jumatan saja juga ada. Ada yang sholatnya kadang-kadang hanya
lebaran doang sholatnya. Maka Syaikhul mengatakan ya, selama dia mau sholat walaupun sehari sekali, maka tidak boleh dikafirkan. Namun dia berdosa besar. Ya. Dosa dia lebih gede daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dosa merampok, dosa riba dan seterusnya. Ya. Walaupun gak dikafirkan. Maka kata sepakat para ulama, kalau dia masih sholat walaupun kadang-kadang, maka enggak dikafirkan, namun dia telah berbuat dosa akbar. Ya, ijma, sepakat ulama. Akbar min qatlin nafsi, lebih gede daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa merampok, gitu ya. Dosa minum khamar, ini orang tidak sholat. Ya, walaupun dia dikafirkan ya. Adapun yang dikatakan tidak sholat secara mutlak, enggak pernah sama sekali selama hidupnya, maka kufur dia. Ya. Dan konsekuensinya adalah di dunia, ya, jika dia punya anak ya perempuan, tidak boleh menikahkan anak perempuan, nggak bisa jadi wali anaknya itu. Ya. Kalau dia tidak salah sama sekali ya selama hidupnya, nggak boleh jadi wali putrinya. Ya. Ini konsekuensinya ya. Jika dikatakan apa namanya dia masih bujangan atau masih dikatakan masih gadis, tidak boleh menikah dengan kaum muslim atau muslimah. Nggak boleh, tidak halal menikah dengan mereka yang tidak sama sekali walaupun ngaku Islam. Ya. Kemudian dikatakan tidak apa namanya tidak mewarisi juga. Ya. Jika dia meninggal tidak boleh mewarisi atau diwarisi. Ya. Ini konsekuensinya. Ya. Bahkan tidak halal sembelihannya. Ya. Jika dia dekat apa namanya menyembelih hewan, ya apakah hewan kurban atau hewan akikah atau yang lainnya, maka tidak halal sembelihannya itu. Kalau tidak sholat sama sekali, ya. Tetapi kalau masih sholat kadang-kadang, maka masih halal. Awas ya, jangan salah paham ini. Ya, selama dia sholat walaupun seminggu sekali masih enggak dikafirkan. Tetapi kalau tidak sama sekali mutlak, ya, taroko mutlakan maka faqad kafar ijma'an. Ini kita para ulama ya. Maka tadi tidak halal sembelihan orang tersebut, tidak halal menikahkan, tidak boleh juga apa namanya menjadi istilahnya apa? Bahkan jika seandainya istrinya dikatakan muslimah, maka batal pernikahannya itu. Kalau tidak sholat sama sekali, awas ya. Tapi kalau masih walaupun satu apa namanya maghrib doang, maka nggak dikafirkan. Ini kita perlu seperti itu mengenai hukum yang tidak sholat ya. Ya. Seperti pendapat dikatakan qaul jamaah min as-salaf wal khalaf ya. Seperti pendapat Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq ya. Wa kadari Ishaq alai ijma' ahlul ilmi. Sepakat para ulama ya. Wa qala Muhammad bin Nasr al-Maruzi wa qaul jumhur al-hadis. Ya. Orang tidak sholat tadi ya. Ya. Kemudian ya dari akhraj Tabrani ya Ad-Darqutni dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, "Qila ya Rasulullah, ya al-hajju kullas fi kulli 'am, apakah haji itu wajib setiap tahun?" Ya, ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-hajju fi kulli 'am, apakah haji itu wajib pada setiap tahun wajib?" Ya, apa jawab Nabi? Dikatakan, "Qala law qultu na'am la wajaba 'alaikum." Seandainya aku katakan iya wajib, maka wajib atas kalian haji setiap tahun. Ya. Namun Nabi tidak menjawab, tidak mengatakan na'am. Ya. Kata Nabi apa? La wajaba 'alaikum, seandainya diwajibkan atas kalian wajib haji setiap tahun, ya. Lam ataqtumu, kalian tidak akan sanggup. Ini kita nanti ya. Kemudian lau taraktumuhu lakafartum, dan seandainya kalian meninggalkannya maka telah kufur kalian. Ya. Maka sepakat para ulama haji hanya seumur hidup sekali. Ya. Jika ada orang haji dikatakan apa namanya kedua kalinya, itu sunnah bagi dia. Ya, bukan wajib, sunnah bagi dia ya. Di antara hadis ya. Kemudian juga dari riwayat yang lain ya, Nabi mengatakan ya moral Islam wa qawaidul dinul Islam salasa. Ya.
kaidah agama Islam ada 3 kata beliau kata salam ya. Pertama adalah ya wa alaihim ussisa Islam, di atas telah dibangunnya Islam. Syahadatu alla ilaha illallah. Ya, itu syahadatain, ya, kemudian salat dan juga saum. Wa man taraka minhunna wahidah fahuwa biha kafir, barang siapa yang meninggalkannya salah satu di antara 3 pokok ini maka faqad kafara. Ya. Halalu dam, seperti itu. Apa namanya harus seperti itu ya. Kemudian juga ya dari Umar bin Khattab ya, dia pernah memukul, dikatakan apa namanya, orang yang tidak haji ya. Bahkan diambil dari mereka, dikatakan bayar jizyah. Dari Umar bin Khattab al jizyata ala man lam yuhaj. Umar bin Khattab telah menetapkan jizyah, apa jizyah? Upeti, pajak ya, atas orang-orang yang tidak haji. Wa qala laisu bimuslimin, tidak muslim dia, bukan orang muslim itu. Berarti kalau orang muslim maka diambil jizyah. Karena haram ya kaum muslimin mengambil pajak dari kaum muslimin, haram hukumnya. Ya, haram. Jizyah itu diambil dari orang-orang yang non muslim, ya. Bukan dari kalangan muslimin. Ya. Bahkan Nabi mengancam ya, tidak akan masuk surga orang pemungut pajak. Ancamannya. Namun kita mentakyin ya, menetapkan kalau kamu maka kamu tidak masuk, nggak boleh. Ya. Jadi hukum ya, dalam Islam Nabi menetapkan tidak akan masuk surga orang pemungut pajak umum. Namun tidak boleh kita mentakyin mengkhususkan ya apa namanya orang perorangan, tidak boleh. Nggak diperbolehkan. Ya. Menetapkan ya ada orang apa namanya ambil pajak, kamu gak masuk neraka, nggak boleh ya. Kita hanya mengatakan secara umum ya. Itulah Nabi ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala pun dikatakan ketika Rasulullah melaknat seseorang ya, dari kalangan orang-orang musyrik Quraisy, la'ana Allah ya, kata Nabi ada Allah Subhanahu melaknat si fulan 3 orang ya. Maka Nabi pun dikatakan, ditegur Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka minal amri syai', kata Allah, itu bukan urusan Muhammad ya. Maka dikatakan kalau kita melat seorang tidak boleh secara khusus, umum ya. Maka dikatakan tadi laisu bil muslimin, bukan orang muslim ya, orang yang tidak melakukan haji dan juga tidak apa namanya dikatakan tidak salat ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud anna tariku zakat laisa bimuslimin. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang tidak zakat pula ya bukan orang muslim. bukan orang muslim ya. Kemudian ya. Qala Ibnu Uyainah ya. Dia berkata ya, al-murji'ah sammu tarikul faraid damban bimanjilati rukubil maharim. Ibnu Uyainah menjelaskan ya, orang-orang Murji'ah mereka menyebut orang yang meninggalkan kewajiban ya adalah perbuatan dosa ya, biman sama kedudukannya dengan orang yang melakukan yang diharamkan. Ini akidahnya Murji'ah ya. Mereka menyamakan orang yang meninggalkan kewajiban disamakan dengan orang yang melakukan larangan. Okay. Paham nggak? Ya. Akidah orang Murji'ah, mereka menyamakan orang yang meninggalkan kewajiban dosanya sama dengan orang yang melakukan larangan, maksiat Allah Subhanahu larangan. Ya. Maka kata ulama, laisa sawaun, tidak sama. Tidak sama, ya. Tidak sama seperti itu ya. Apa? Lian rukubul maharim mu'tamidan ghair mustahil maksiatun. Karena orang yang meninggalkan, orang yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sengaja, dengan tidak menghalalkan perbuatan itu, maka maksiat. Contoh mencuri, membunuh, ya, ini kan maksiat kan, larangan Allah kan. Dia melakukan itu, tetapi dia masih dikatakan masih meyakini itu haram hukumnya, ya, tidak menghalalkan, maka dikatakan maksiat.
orang yang melakukan apa-apa yang Allah haramkan dengan sengaja, ya, dengan masih meyakini dikatakan itu haram, itu perbuatan dikatakan diharamkan, maka maksiat. Tetapi kalau udah menghalalkan maka dikatakan faqad kafara. Halal, apa namanya, zina itu halal gitu ya. Yang bunuh halal, maka telah kufur dia, ya. Wa tarkul faraid min ghairi jahlin wala udrin fawa kufrun. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban dia, dan dia faham dan tidak ada udzur, maka telah kufur. Itu perbedaannya. Orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dikatakan apa yang Allah haramkan, ya, selama dia masih meyakini itu adalah haram, maka telah berbuat maksiat. Berbeda dengan orang yang meninggalkan kewajiban dan dia tahu, ya, dan tanpa adanya udzur faqad kafara fawa kufrun, ya. Maka seperti kita perlu bayanu dalika fi amril iblis wa ulama'il yahud, sebagaimana dikatakan iblis dan juga ulamanya orang-orang Yahudi, ya, yang mana mereka mengimani, mengakui keberadaan Rasulullah, ya, dengan lisannya, namun tidak mengamalkan syariat, maka telah kufur mereka. Bahkan dikatakan Imam Ahmad, Ishaq dan yang lainnya, ya, beliau berpendapat, ya, kufurnya orang yang tidak sholat, ya, seperti kufurnya iblis tidak mau sujud kepada Adam. Apa kata Ishaq? Imam Ahmad mengatakan, ya, iblis lanatullah, ya, dikatakan Allah kufur karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu. Allah katakan kafir, ya, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Bagaimana jika seandainya ada manusia yang Allah perintahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak sujud? Apa kata para ulama? Wa tarkus sujud lillah a'dham. Ya, dan dikatakan tidak sujud kepada Allah lebih besar daripada sujud kepada Adam alaihissalam. Paham enggak? Allah katakan kafir kepada iblis karena sebab tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Ya. Bagaimana kata para ulama jika ada manusia yang Allah perintahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat, kemudian mereka tidak mau salat, maka lebih kufurnya iblis. Ada ulama yang mengatakan kufurnya yang tidak salat. Awas, yang mutlak, ya. Yang mutlak sama ada apa nih, kadang-kadang salat, ya. Mungkin maghribnya salat, maka enggak dikafirkan. Cuman, ya, dosa besar. Ya, lebih gede daripada dosa-dosa apa namanya meninggalkan melakukan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ya, yang berkata Allah sallam, ya, idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada wa atadala syaitan fayabki wa yaqul ya lay ya wail, ya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahu al-jannah. Wa umirtu bisujudi fa abaitu falinnar. Dari Abu Hurairah menceritakan, hadis Muslim sahih, ya. Apa kata Nabi sallallahu, apabila, ya, anak Adam dibacakan kepada anak Adam ayat-ayat sajadah, ya, maka mereka sujud, ya kan? Kan sunnah apabila ayat sajadah sujud, ya. Idza quri'a, ya, atau idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajad, apabila anak Adam itu membaca ayat-ayat sajadah ketika baca Al-Quran, maka mereka dikatakan sujud, ya. Apa kata Nabi? Fa'tadala syaitan yabki, maka syaitan itu intijal, menjauh, dan dia menangis, ya. Apabila ada kaum muslimin membaca Al-Quran melewati ayat-ayat sajadah, maka mereka sujudkan. Maka kata Nabi, i'tadala syaitanu yabki, maka syaitan itu menjauh dan dia menangis, ya. Dan dia berkata, ya wail, celaka.
Kata saya celaka dia. Umira ibnu Adam bisujud, dia diperintahkan kepada anak Adam untuk sujud, maka dia sujud. Maka baginya dikatakan surga, falau al jannah. Kemudian wa umirtu bisujudi, ya, fa baitu, ya, falinar. Aku diperintahkan untuk sujud, aku pun mengabaikannya kepada Adam kan. Apa kata dia? Fali, maka bagiku adalah neraka. Ini antara dalil Imam Ahmad, ya, bahwasanya dikatakan orang yang tidak sholat kufur, ya. Kemudian juga dari, ya, kata para wa'lam anna hadzal da'im al-khams, ya, ba'daha murtabitun bi ba'd, ya. Jadi 5 rukun tadi, yaitu syahadatain, salat, kemudian zakat, haji dan saum, adalah sebagiannya saling berikatan, saling berkaitan. Ya. Faqad ruwiya anna la yuqbalu ba'daha biduni ba'd. Ada riwayat dengan tidak diterima sebagian tanpa sebagian yang lainnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dari Ziyad bin Nu'aim al-Khadrami, dia berkata sallallahu alaihi wasallam, arba'un, kata Nabi, faradahunna Allah fil Islam, faman ata bi thalathin lam yughnina anhu syai'an hatta yatiya bihinna jami'a, as-salah wa zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait. Ya, kata Nabi, dikatakan ada 4, ya, yang Allah wajibkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukan 3, dia la yughnihinna syai', maka tidak ada manfaat yang lainnya itu. Ya, sehingga melihat melakukan 3 perkara ini, 4 ini, ya, atau setelah syahadatain, ya. Apa kata Nabi? As-salat, zakat, saum, dan juga haji. Ya. Artinya kalau salah itu ditinggal, maka dikatakan dari terima amalan tersebut, ya. Wa fi riwayatin juga dikatakan ad-din khamsun la yaqbalullahu minahunna syai'an duna syai', ya. Agama itu ada 5, ya. Ad-dinu khamsun, tidak diterima, Allah tidak menerima, ya, minahunna dari 5 tersebut sesuatu tanpa yang lainnya, harus semuanya diamalkan, gitu, ya. Tentu semampu kita kan, ittaqullaha mastata'tum, ya. Karena walaupun zakat itu wajib, rukun Islam, kalau nggak mampu maka tidak wajib. Ya. Orang dikatakan haji, ya, dikatakan kalau tidak mampu tidak wajib. Orang yang sholat tidak mampu berdiri, maka boleh dikatakan duduk, dan seterusnya. Orang yang puasa, orang tidak mampu puasa karena udah tua, ya, maka tidak wajib saum, tidak wajib dengan bayar fidyah. Asalnya dikatakan wajib, namun kalau tidak mampu, maka ada kerukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Nabi juga mengatakan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah abdu wa rasuluh, ya, wa imanun billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil jannati wan nar wal haya'u ba'dal mauti hadi wahidah. Yang pertama dari 5 tadi, ya, syahadatain, ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Yang pertama apa, ya, pertama iman kepada Allah, masih pertama ini, ya. Syahadatain, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada surga, neraka, dan iman kebangkitan setelah kematian. Ini yang pertama. Jadi kata Rasulullah, ya. Kemudian yang kedua salat, ya, yang 5 waktu, as-salawatul khamsu, ya, karena ia merupakan umududdin, tiangnya agama. La yaqbalullahu il-iman illa bis-shalah. Tidak, Allah tidak akan menerima, dikatakan iman seseorang tanpa salat. La yaqbalullahu, ya, al-iman illa bis-salati. Allah tidak menerima keimanan kecuali dengan salat, ya. Kemudian zakat, ya, tuhuru minad dunub, sebagai pencuci, ya, pembersih dikatakan dosa-dosa, ya. Wa la yaqbalu Allah al-imana illa wala salata illa bizak. Tidak, Allah tidak menerima, dikatakan iman, ya, dan juga salat tanpa dikatakan zakat. Faman fa'ala hulaulaki summa jaa Ramadan taraka syamu muta'ammidan, juga tidak diterima. Barang siapa yang syahadatain, salat, zakat, kemudian tidak puasa juga, ya, dengan sengaja mengingkari, maka juga tidak akan diterima. Sampai dikatakan semuanya melakukan, atau semampu kita, ya. Kemudian, ya, ada beberapa amalan, ya, beberapa amalan, ya,
larang-larang Allah Subhanahu wa taala, manakala kita melakukan amalan tersebut maka bisa menghapuskan amal salat kita. Apa saja ya amalan larangan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melanggarnya akan menghapuskan amalan kita, salat kita. Contohnya kata Nabi dalam yang sahih ya, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang minum minuman khamar, maka Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Ini kata para ulama ya, bukan 40 hari yang akan datang. Jadi hapus langgar terima 40 yang telah lewat itu. Ya, seperti itu kata para ulama. Ya, bukan 40 hari yang akan nanti, kalau 40 hari yang akan datang nggak sholat gitu. Daripada sholat terima daripada nggak sholat. Demikian ya. Maka dikata yang telah lalu, bukan yang akan datang. Ya. Itu diantara amalan larangan yang apabila kita melakukan maka menghapuskan ibadah sholat kita. Yang kedua diantara kata Rasulullah, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul falam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi araf, apa araf? Paranormal, dukun. Ya. Bedanya antara kahin dengan araf ada perbedaan kata para ulama. Kalau araf itu yang mengaku tahu yang telah terjadi, namanya araf, orang pintar, ada orang bodoh ya. Ya. Adapun kahin yang mendakwakan mengaku tahu yang akan terjadi, itu perbedaannya. Ya, kalau kita namanya dukun aja sama gitu ya. Dan masyarakat ada perbedaan, ada araf, ada kahin. Kalau kahin dia mengaku tahu yang akan terjadi, namanya kahin. Kalau dia mengaku mengetahui yang telah terjadi, contohnya seorang kehilangan motor, datang ke dukun, ada dukun kan, oh motor kamu di sana, namanya araf nih. Araf ya. Kalau dukun, oh hari ini akan terjadi ini gitu ya, ini namanya kahin. Itu perbedaan antara kahin dengan araf. Kalau kahin dia mengaku tahu yang akan terjadi, namanya kahin. Kalau araf yang telah terjadi maka dulunya haram. Apa kata Rasulullah? Man ata'arrafat aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalu lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, kahin atau araf ya, kemudian ia membenarkan apa yang dia ucapkan, dihabarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini amalan larangan yang menghapuskan amal ibadah salat kita. Ya, seperti itu diantaranya ya. Bahkan juga mayyuma abdin abaqa min maula min mawalihi lam tuqbal lahu salatun. Ya, budak siapapun kata seorang budak yang kabur dari majikannya, maka salatnya pun enggak diterima. Begitu pula seorang wanita yang ya apa namanya juga nggak terima sampai suami itu meridhoinya. Di antara amalan yang menghapuskan amalan sholat kita ya. Nabi juga mengatakan man taroka sholat al-asri faqad habitu amalu. Ini kalau meninggalkan kewajiban ya menghapuskan juga amal kita. Kalau tadi melakukan larangan ya, melakukan larangan bisa menghapuskan amal ibadah kita. Begitu pula meninggalkan kewajiban menghapuskan amal ibadah kita. Contoh kata Nabi, man taraka sholatal asri faqad habitu amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka telah hapus apa? Amal-amalnya. Yang lain ada enggak? Ada kata Rasulullah. Di antaranya apa namanya? Man niktana kalban. Maka intaqasa min amali kulli yamin qiratain. Barang siapa yang memelihara anjing maka setiap hari amalannya berkurang sebanyak 2 qirat. Ini perbuatan. Ada perbuatan yang menghapuskan amal, ada perbuatan yang kita melakukan larangan menghapuskan amal, ada pula meninggalkan amal kewajiban banyak. Maka juga kita harus tahu ya, atau mana-mana amalan yang kita lakukan bisa menghapuskan apa namanya dikatakan ibadah kita.
Itulah dikatakan apa namanya mengenai hadis yang ketiga dari hadis Abdullah bin Umar ya. Ini hadis dekat rukun Islam ya. Dukun itu dikatakan adalah faqad kafara. Karena seseorang yang menjadi dukun itu kebanyakan syarat itu adalah kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang tidak akan menjadi dukun kalau tidak kufur. Ya. Karena dia kerjasama dengan jin. Dan di antara kata para ulama dikatakan syarat-syarat si dukun itu bekerja sama dengan jin itu, jin bekerja sama dengan si dukun, kufur pada Allah dulu. Ya. Apakah tidak sholat? Ya. Atau dikatakan dia menulis ayat-ayat Allah dengan najis, atau menginjak-injak Al-Quran, atau mengecil Al-Quran, ini perbuatan kufur dulu. Karena si jin ini tidak akan mengabdi kepada si dukun tanpa syarat, nggak ada. Dia ada memberikan syarat. Ya, syarat saya bisa membantu kamu kalau kamu juga mengikuti keinginan saya. Malah di dalam kitab setelah Bu Salam Bali itu ya, di antaranya adalah mengikat Al-Quran di kakinya injak di kamar mandi, atau mengencingi Al-Quran. Di antara syarat jin itu mengabdi kepada si dukun. Ada pada kalau dukun asli ya. Kalau dukun yang palsu itu hanya kedok doang itu. Karena tidak semuanya dukun itu asli. Karena orang ngaku kepada bukan dukun gitu. Maka telah kufur ya. Maka tidak ada hukuman bagi mereka kecuali dibunuh. Ya. Tapi yang melakukan siapa? Ya pemerintah, bukan orang, bukan masyarakat. Ya. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita harus alhamdulillah.